Soal takallam, berbicaralah oleh engkau an qiraatil Qur'ani, tentang baca Al-Qur'an adal mayyiti, atas mayyit. Jawab: qiraatul Qur'ani, bermula membaca Al-Qur'an adal mayyiti, atas seorang mayyit, jaizatun, itu boleh. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, waf'alul khaira, waf'alu, dan perbuatlah oleh kalian al khaira, akan kebaikan, segala kebaikan. Al haditha, iqra'u ala mautakum Yasin. Iqra'u, bacalah oleh kalian, ala mautakum, atas orang-orang yang meninggal di antara kalian, Yasin, akan Yasin. Rawahu Ibn Hibban, telah meriwayatkan oleh Ibn Hibban, wa sahhahahu, dan mensahihkannya akan hadis oleh Ibn Hibban. Dalam hadis ini Rasulullah menganjurkan untuk membaca surat Yasin atas orang yang meninggal. Mautakum di sini mencakup orang yang mau meninggal dan orang yang sudah meninggal. Mau meninggal yang dimaksud adalah al-muhtadhar, orang yang dalam keadaan sekarat, atau setelah ruhnya keluar, sama. Ada anjuran untuk itu. Wa ijma'u ahlil haqqi, dan bermula ijma' ahlul haqq, ahlus sunnah wal jamaah, ala jawazihi, di atas kebolehannya qiraatul Qur'an alal mayyit, membaca Al-Quran atas mayyit. Wa naf'ihi, dan bermanfaatnya qiraatul Quran alal mayyit, bermanfaat bagi mayyit. Adapun dalam hadis tadi penyebutan dari Rasulullah secara khusus terhadap surat Yasin, karena Yasin memiliki keistimewaan yang dalam beberapa riwayat hadis disebutnya dengan qalbul Quran. Qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Rasulullah bersabda, Yasin qalbul Quran, la yaqra'uha mu'minun yuridu biha wajhallah illa ghufira lahu, atau kama qala Rasulullah. Tidak membaca akan surat Yasin oleh seorang mukmin yang dia bertujuan dengannya untuk mencari ridha Allah, kecuali orang tersebut diampuni baginya akan dosanya. Nah, dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan Yasin qalbul Quran. Artinya kalau Yasin boleh, maka surat-surat yang lain pun boleh. Bahkan dihatamkan Al-Quran seluruhnya, lalu dihadiahkan pahalanya bagi mayyit, dapat sampai dan bermanfaat untuknya. Qala Asy-Syafi'i, telah berkata oleh Asy-Syafi'i. Nah, ini penting perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Lau qara'u, apabila membaca oleh mereka, inda qabrihi, di dekat kuburnya. Dekat kuburnya maksud mayit yang baru dikubur. Syai'an, akan sesuatu, jika membaca oleh mereka di dekat kuburnya akan sesuatu minal Qur'ani, dari Al-Quran, kana hasanan, maka adalah itu perkara yang baik.
perkara baik. Walau qara'u, dan jika membaca oleh mereka Al-Qur'ana, akan Al-Qur'an, kullahu, seluruhnya Al-Qur'an, kana ahsan, maka adalah lebih baik. Kana ahsana, maka dia itu lebih baik. Masya Allah. Ini perkataan siapa? Al-Imam Syafi'i. Begitu mayit baru-baru dikuburkan, ada anjuran untuk dibacakan padanya beberapa ayat Al-Quran. Dalam beberapa riwayat, anjuran untuk dibacakan padanya permulaan daripada surat Al-Baqarah dan ayat terakhir daripada, atau dua ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah, termasuk ayat kursi. Ada anjuran untuk itu. Nah, Imam Syafi'i berkata, seandainya itu Al-Quran dihatamkan seluruhnya, maka itu lebih baik. Naqalahu, telah menukilhu akan perkataan Al-Imam Syafi'i An-Nawawi oleh Imam An-Nawawi, Yahya ibn Sharaf An-Nawawi, fi Riyadhus Shalihin, dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bahkan juga dikutip dalam Al-Azkar. Dan juga banyak para ulama mengatakan hal yang sama dari berbagai mazhab. Tambahan sedikit, sering dibenturkan antara pendapat Imam Asy-Syafi'i dengan Asy-Syafi'iyah. Asy-Syafi'iyah itu para ulama bermadhab Syafi'i. Kalau Asy-Syafi'i yaitu imam madhab Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Pendapat mereka seperti pendapat orang-orang Wahabi yang mengatakan, kata mereka, Imam Syafi'i berpendapat bahwa bacaan Al-Quran tidak sampai bagi mayit. Demikian pula zikir-zikir yang lain. Lalu pendapat Syafi'iyah, kata mereka, kebanyakan mereka berpendapat sebaliknya. Kata mereka bahwa bacaan Al-Quran dapat sampai dan bermanfaat bagi mayit. Lalu mana yang benar? Seharusnya yang diikuti, kata mereka, adalah imam mazhab kalian. Mengapa kalian mengikuti para pendapat ulama Syafi'iyah, bukan mengikuti imam mazhab kalian sendiri, Imam Syafi'i, yang mengatakan bahwa itu tidak sampai? Nah, pendapat mereka ini seperti orang-orang Wahabi itu tadi adalah pendapat menyesatkan. Karena Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa bacaan Al-Quran sampai. Ini dia yang kita baca tadi, dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Adapun pendapat yang dimaksud dari Imam Syafi'i bahwa bacaan Al-Quran tidak sampai adalah yang dimaksud apabila dibacakan tidak dikuburnya, tidak dikubur si mayit, tetapi jauh dari kuburnya, dan tidak disertai dengan doa isol. Tidak disertai dengan doa apa? Isol. Doa isol itu artinya apa? Doa yang berisi memohon supaya disampaikan pahala bacaan Quran tersebut bagi si fulan, mayit si fulan. Itu namanya doa apa? Isol. Seperti mengatakan Allahumma awsil, ya Allah sampaikanlah misla sawabi ma qara'tu min surat Yasin, misalkan, dari pahala, dari seumpama pahala apa yang telah aku baca daripada surat Yasin. Itu namanya doa apa? Isol. Nah, kata Imam Asy-Syafi'i, apabila bacaan Al-Quran tidak dibacakan di kubur tetapi jauh dari kuburnya,
lalu tidak disertai dengan doa isol, maka itu tidak sampai. Paham ini? Adapun apabila itu disertai dengan doa isol, setelah baca Quran kemudian mohon kepada Allah supaya daripada pahala bacaan tersebut sampaikan kepada mayit fulan, atau bacaan Quran tersebut dibacakan di atas kubur si mayit, maka itu bermanfaat dan sampai untuknya. Ini pendapat Imam Syafi'i. Nah, hanya saja pendapat Imam Syafi'i ini sering diputarbalikkan oleh orang-orang Wahabi. Lalu kata mereka ini berseberangan dengan para ulama mazhab Syafi'i. Asy-Syafi'iyah, para ulama mazhab Syafi'i membolehkan, sementara Imam Syafi'i tidak membolehkan. Nah, ini pendapat rusak. Imam Syafi'i membolehkan, bahkan menganjurkan. Nah, dapat dipaham? Siapa yang lebih paham terhadap pendapat Imam Syafi'i, para ulama mazhab Syafi'i, atau orang-orang Wahabi jelek? Masa orang-orang Wahabi jelek lebih paham daripada ulama mazhab Syafi'i? Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin mengutip perkataan Imam Syafi'i. Jauh lebih paham Imam An-Nawawi dibanding orang-orang Wahabi itu terhadap perkataan apa yang dimaksud oleh Al-Imam Syafi'i. Paham ini? Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, Al-Imam Tajuddin As-Subki, putranya Imam Taqiyuddin As-Subki, dan para ulama lainnya dalam mazhab Syafi'i sepakat menetapkan bahwa pahala bacaan Al-Quran dari orang yang hidup jika diniatkan bagi ruh si fulan, mayit fulan, maka sampai dan bermanfaat untuknya. Nah, begitu. Kalau amal saleh yang lain seperti haji, umrah dapat sampai, di mana dalil untuk itu sangat tegas dalam banyak hadis Rasulullah yang disebut dengan haji badal, maka pada prinsipnya demikian pula dengan amal soleh yang lain. Kalau sedekah diyakini sampai dari orang yang hidup, sedekah dengan dasar banyak hadis Rasulullah, misalkan sabda Rasulullah, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah dikerjakan oleh siapa yang dimaksud? Oleh orang yang sudah meninggal, atau orang yang hidup lalu hadiah pahala dari sedekah tersebut disampaikan atau tujukan bagi orang yang sudah meninggal. Ada banyak hadis yang menunjukkan itu. Misalkan ada seorang sahabat Nabi bersedekah dengan kebunnya atas nama ibunya yang telah wafat. Banyak terkait sedekah. Hadis-hadis menunjukkan sampai pahala bagi orang yang meninggal. Termasuk yang sudah meninggal sendiri itu, dia bersedekah, sedekah jariyah, lalu dia meninggal. Lalu sedekah ini kapan ini menjadi bermanfaat bagi si mayit? Ketika ini sedekah dimanfaatkan. Yang memanfaatkan siapa? Yang memanfaatkan siapa? Orang hidup. Jadilah ada pahala yang mengalir bagi orang yang sudah meninggal yang bersedekah tersebut. Paham ya? Orang bangun masjid jadi pahala baginya. Kapan menjadi pahala baginya? Kapan menjadi pahala baginya? Ketika masjid tersebut dipergunakan. Yang membangunnya meninggal, pahalanya mengalir baginya. Nah, sekarang kalau masjidnya nggak pernah dipakai, apa manfaatnya? Atau bahkan masjidnya di dalamnya ditempati oleh orang-orang yang rusak akidahnya, apa manfaatnya? Tuh gitu.
Artinya apa? Artinya kerjaan orang yang hidup itu bermanfaat bagi si mayit. Nah, jadi kalau amal soleh, sedekah, haji, umroh dan lain-lain itu dapat sampai bagi mayit, maka demikian pula dengan apa? Bacaan Al-Quran. Prinsipnya sama-sama apa? Amal soleh. Amal soleh dapat sampai jika diniatkan daripada bacaan Quran tersebut bagi mayit fulan, dapat sampai. Ada banyak dalil untuk itu, beberapa di antaranya yang kita baca tadi, dan itu sebagian saja atau bahkan sangat sedikit, karena sebenarnya ada banyak sekali dalil menunjukkan terkait sampainya bacaan Al-Quran bagi mayit. Guru kita Syekh Salim bin Mahmud Alwan telah menulis kitab berjudul An-Naf'ul Amim, An-Naf'ul Amim fima yantafi'u bihi amwatul muslimin. Kitab yang sangat berharga. Sudah saya terjemahkan, itu lengkap ya. Bisa di-download di internet banyak.